Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk tahun 2024 dengan formasi penata layanan operasional materi kompetensi teknis atau SKB bagian yang keempat. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Pendidikan sedang mengimplementasikan sistem informasi manajemen baru untuk pelayanan akademik. Apa fungsi utama dari sistem ini dalam konteks pelayanan operasional? A. Mengatur jadwal rapat pimpinan. B. Mengelola data keuangan kementerian. C. Memproses data akademik dan administrasi siswa. D. Mengontrol sistem keamanan gedung. E. Mengelola inventaris barang kementerian. Jawaban yang tepat adalah C. Fungsi utama sistem informasi manajemen dalam pelayanan operasional di lingkungan pendidikan, khususnya untuk seorang penata layanan operasional adalah memproses data akademik dan administrasi siswa. Sistem ini membantu dalam pengelolaan informasi terkait pendaftaran, nilai, absensi, dan berbagai aspek akademik lainnya yang merupakan inti dari pelayanan operasional di institusi pendidikan. Berikutnya soal nomor 2. Dalam mengembangkan sistem informasi manajemen untuk pelayanan operasional di sebuah instansi pemerintah, seorang penata layanan operasional menghadapi dilema antara menggunakan sistem yang dikembangkan in-house atau membeli solusi off-the-shelf. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut? A. Biaya pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang. B. Fleksibilitas sistem untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik instansi. C. Ketersediaan dukungan teknis dan pembaruan sistem. D. Kompatibilitas dengan infrastruktur IT yang sudah ada. E. Jumlah pegawai yang akan menggunakan sistem tersebut. Jawaban yang tepat adalah E. Meskipun jumlah pengguna dapat menjadi faktor dalam pemilihan sistem, ini bukan pertimbangan utama dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang disebutkan. Biaya, fleksibilitas, dukungan teknis, dan kompatibilitas adalah pertimbangan kritis dalam memilih antara pengembangan in-house atau solusi off-the-shelf. Jumlah pegawai lebih relevan untuk perencanaan kapasitas sistem, bukan pada pemilihan metode pengembangan. Berikutnya soal nomor 3. Penata layanan operasional di Kementerian Kesehatan sedang mengevaluasi efektivitas sistem informasi manajemen yang digunakan untuk pelayanan pasien. Indikator mana yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem tersebut? A. Jumlah modul dalam sistem. B. Biaya pengembangan sistem. C. Waktu tunggu pasien yang berkurang. D. Jumlah staf IT yang dipekerjakan. E. Frekuensi pembaruan software. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam konteks pelayanan operasional di bidang kesehatan, indikator yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen adalah pengurangan waktu tunggu pasien. Ini langsung berkaitan dengan peningkatan efisiensi pelayanan yang merupakan tujuan utama dari implementasi sistem tersebut. Indikator ini mencerminkan dampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fokus utama dari peran penata layanan operasional. Berikutnya soal nomor 4. Seorang penata layanan operasional di sebuah sekolah negeri ditugaskan untuk mengintegrasikan sistem informasi manajemen akademik dengan sistem keuangan. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam proses integrasi ini? A. Perbedaan format data antara kedua sistem. B. Resistensi dari staf administrasi. C. Keterbatasan bandwidth internet sekolah. D. Kurangnya dukungan dari pihak vendor. E. Ketidaksesuaian dengan kurikulum nasional. Jawaban yang tepat adalah
A. Tantangan utama dalam mengintegrasikan sistem informasi manajemen akademik dengan sistem keuangan adalah perbedaan format data antara kedua sistem. Ini merupakan isu teknis yang sering dihadapi dalam integrasi sistem, di mana data dari satu sistem mungkin tidak kompatibel atau mudah diterjemahkan ke sistem lainnya. Sebagai penata layanan operasional, mengatasi masalah kompatibilitas data ini sangat penting untuk memastikan integrasi yang mulus dan efektif antara sistem akademik dan keuangan. Berikutnya soal nomor 5. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan, seorang penata layanan operasional di Kementerian Pertanian mengusulkan penggunaan teknologi cloud computing untuk sistem informasi manajemen. Apa keuntungan utama dari pendekatan ini? A. Mengurangi kebutuhan pelatihan staf. B. Meningkatkan keamanan data secara otomatis. C. Skalabilitas dan fleksibilitas sumber daya. D. Menghilangkan kebutuhan untuk backup data. E. Mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Jawaban yang tepat adalah C. Keuntungan utama penggunaan teknologi cloud computing dalam sistem informasi manajemen adalah skalabilitas dan fleksibilitas sumber daya. Ini memungkinkan Kementerian Pertanian untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas sistem sesuai dengan kebutuhan yang berubah, tanpa harus melakukan investasi besar dalam infrastruktur fisik. Sebagai penata layanan operasional, memahami manfaat ini penting untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan operasional. Berikutnya soal nomor 6. Penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah sedang mengevaluasi keamanan sistem informasi manajemen yang digunakan. Manakah dari berikut ini yang merupakan praktek terbaik dalam menjaga keamanan data sensitif? A. Menyimpan semua password dalam file teks biasa. B. Menggunakan enkripsi end-to-end untuk transmisi data. C. Membatasi akses internet untuk semua pengguna. D. Menghapus semua log sistem secara berkala. E. Menggunakan satu akun admin untuk semua pengguna. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan enkripsi end-to-end untuk transmisi data merupakan praktek terbaik dalam menjaga keamanan data sensitif. Metode ini memastikan bahwa data tetap terenkripsi selama proses transmisi, melindunginya dari intersepsi atau akses tidak sah. Sebagai penata layanan operasional, memahami dan menerapkan praktek keamanan seperti ini sangat penting untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi dalam sistem yang dikelola. Berikutnya soal nomor 7. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditugaskan untuk mengembangkan dashboard kinerja yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen yang ada. Apa manfaat utama dari implementasi dashboard ini? A. Mengurangi jumlah staf yang diperlukan. B. Meningkatkan kecepatan jaringan internet. C. Menyediakan visualisasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. D. Menghilangkan kebutuhan untuk pelaporan manual. E. Mengotomatisasi seluruh proses administratif. Jawaban yang tepat adalah C. Manfaat utama dari implementasi dashboard kinerja yang terintegrasi adalah menyediakan visualisasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dashboard memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihat dan menganalisis data kinerja secara real-time dan dalam format yang mudah dipahami. Ini membantu dalam identifikasi tren, masalah, dan peluang dengan lebih cepat dan akurat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif di kementerian. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam proses pemuktahiran sistem informasi manajemen di sebuah instansi pemerintah, seorang penata layanan operasional menghadapi masalah kompatibilitas dengan sistem lama. Apa pendekatan terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Menghapus seluruh data lama dan memulai dari awal. B. Mengabaikan masalah kompatibilitas dan fokus pada fitur baru. C. Mengembangkan interface API untuk integrasi sistem lama dan baru. D. Membatasi akses pengguna ke sistem baru.
E. Menunda pemuktahiran sistem hingga semua perangkat keras diganti. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan terbaik untuk mengatasi masalah kompatibilitas antara sistem lama dan baru adalah mengembangkan interface API atau Application Programming Interface untuk integrasi. API memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara sistem yang berbeda, memungkinkan sistem lama dan baru untuk beroperasi bersama tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur atau kehilangan data penting. Ini merupakan solusi yang efisien dan efektif yang memungkinkan transisi bertahap dan meminimalkan gangguan operasional. Berikutnya soal nomor 9. Penata layanan operasional di sebuah sekolah negeri sedang mengimplementasikan sistem manajemen pembelajaran atau LMS baru. Apa faktor kritis yang harus dipertimbangkan untuk memastikan adopsi yang sukses oleh para guru? A. Warna interface LMS. B. Jumlah fitur yang ditawarkan LMS. C. Pelatihan yang memadai dan dukungan berkelanjutan untuk para guru. D. Harga lisensi software. E. Reputasi vendor LMS di pasar global. Jawaban yang tepat adalah C. Faktor kritis untuk memastikan adopsi yang sukses dari sistem manajemen pembelajaran atau LMS baru oleh para guru adalah pelatihan yang memadai dan dukungan berkelanjutan. Meskipun faktor-faktor lain seperti fitur dan interface penting, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan dan kenyamanan guru dalam menggunakan sistem tersebut. Pelatihan yang baik dan dukungan teknis yang berkelanjutan akan membantu guru memahami dan memanfaatkan LMS secara efektif, meningkatkan penggunaan sistem dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikutnya soal nomor 10. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan, seorang penata layanan operasional di Kementerian Keuangan mengusulkan implementasi sistem workflow otomatis. Apa manfaat utama dari sistem ini dalam konteks pelayanan operasional? A. Mengurangi kebutuhan akan sumber daya manusia. B. Meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam proses pelayanan. C. Menghilangkan kebutuhan akan pengawasan manajemen. D. Mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. E. Mengurangi biaya listrik kantor. Jawaban yang tepat adalah B. Manfaat utama dari implementasi sistem workflow otomatis dalam konteks pelayanan operasional adalah meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam proses pelayanan. Sistem ini membantu menstandarkan prosedur, mengurangi kesalahan manusia, dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pelayanan dilakukan secara konsisten sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini sangat penting dalam lingkungan Kementerian Keuangan di mana akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur sangat kritis. Berikutnya soal nomor 11. Seorang penata layanan operasional di instansi pemerintah sedang mengevaluasi kebutuhan untuk mengupgrade sistem informasi manajemen yang ada. Apa indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem yang ada perlu di-upgrade? A. Usia sistem sudah lebih dari 5 tahun. B. Vendor menawarkan diskon besar untuk versi terbaru. C. Sistem tidak lagi mampu menangani volume data dan kompleksitas proses saat ini. D. Semua instansi pemerintah lain sudah mengupgrade sistem mereka. E. Anggaran IT tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah C. Indikator utama yang menunjukkan kebutuhan untuk mengupgrade sistem informasi manajemen adalah ketika sistem tidak lagi mampu menangani volume data dan kompleksitas proses saat ini. Ini menandakan bahwa sistem telah mencapai batas kapasitasnya dan tidak lagi efektif dalam mendukung operasional instansi. Sebagai penata layanan operasional, mengidentifikasi hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan mampu mendukung kebutuhan operasional yang terus berkembang. Berikutnya soal nomor 12. Dalam proses pengembangan sistem informasi manajemen baru, seorang penata layanan operasional di Kementerian Pendidikan menghadapi dilema antara mengadopsi pendekatan waterfall atau agile.
Apa keuntungan utama dari pendekatan Agile dalam konteks ini? A. Dokumentasi yang lebih lengkap. B. Biaya pengembangan yang lebih rendah. C. Fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. D. Waktu pengembangan yang selalu lebih cepat. E. Menghilangkan kebutuhan untuk pengujian sistem. Jawaban yang tepat adalah C. Keuntungan utama dari pendekatan Agile dalam pengembangan sistem informasi manajemen adalah fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Dalam lingkungan pendidikan yang dinamis, kebutuhan dan kebijakan sering berubah. Pendekatan Agile memungkinkan tim pengembangan untuk merespon perubahan ini dengan cepat, menghasilkan sistem yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan aktual pengguna. Sebagai penata layanan operasional, memahami keuntungan ini penting untuk memastikan pengembangan sistem yang efektif dan adaptif. Berikutnya soal nomor 13. Penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah sedang mengimplementasikan sistem Single Sign-On atau SSO untuk berbagai aplikasi yang digunakan. Apa manfaat utama dari implementasi SSO ini? A. Mengurangi biaya lisensi software. B. Meningkatkan kecepatan jaringan. C. Mempermudah manajemen akses dan meningkatkan keamanan. D. Menghilangkan kebutuhan untuk firewall. E. Mengotomatisasi seluruh proses audit IT. Jawaban yang tepat adalah C. Manfaat utama dari implementasi sistem Single Sign-On atau SSO adalah mempermudah manajemen akses dan meningkatkan keamanan. SSO memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi dengan satu set kredensial, mengurangi risiko password yang lemah atau tertulis, serta mempermudah proses manajemen akses bagi administrator. Ini juga meningkatkan produktivitas pengguna dan mengurangi beban pada helpdesk untuk reset password. Bagi penata layanan operasional, implementasi SSO adalah langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem informasi. Berikutnya soal nomor 14. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Kesehatan diminta untuk menganalisis efektivitas sistem informasi manajemen rumah sakit yang baru diimplementasikan. Metode evaluasi mana yang paling tepat untuk digunakan? A. Survei kepuasan pasien. B. Analisis Return of Investment atau ROI. C. Pengukuran Key Performance Indicator atau KPI sebelum dan sesudah implementasi. D. Perhitungan jumlah bug dalam sistem. E. Evaluasi kecepatan jaringan internet rumah sakit. Jawaban yang tepat adalah C. Metode evaluasi yang paling tepat untuk menganalisis efektivitas sistem informasi manajemen rumah sakit adalah pengukuran Key Performance Indicator atau KPI sebelum dan sesudah implementasi. Metode ini memungkinkan perbandingan langsung antara kinerja sebelum dan sesudah implementasi sistem, memberikan gambaran objektif tentang dampak sistem terhadap efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit. KPI dapat mencakup aspek-aspek seperti waktu tunggu pasien, akurasi pencatatan medis, atau efisiensi manajemen inventaris. Sebagai penata layanan operasional, menggunakan metode ini akan memberikan data konkret untuk evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut. Berikutnya soal nomor 15. Dalam proses pengembangan modul baru untuk sistem informasi manajemen di sebuah sekolah, seorang penata layanan operasional menemukan bahwa beberapa fitur yang direncanakan tumpang tindih dengan sistem yang sudah ada. Apa langkah terbaik yang harus diambil? A. Melanjutkan pengembangan tanpa perubahan. B. Membatalkan seluruh proyek pengembangan. C. Melakukan analisis gap dan merevisi rencana pengembangan. D. Mengganti seluruh sistem yang sudah ada dengan yang baru. E. Mengabaikan tumpang tindih dan fokus pada fitur baru saja. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah terbaik dalam situasi ini adalah melakukan analisis gap dan merevisi rencana pengembangan. Analisis gap akan membantu mengidentifikasi area-area di mana terjadi tumpang tindih antara sistem yang ada dan fitur baru yang direncanakan.
Berdasarkan hasil analisis ini, penata layanan operasional dapat merevisi rencana pengembangan untuk menghindari duplikasi, mengoptimalkan integrasi antara sistem lama dan baru, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan yang lebih terarah dan efektif, menghindari pemborosan sumber daya, dan memastikan bahwa sistem baru benar-benar memberikan nilai tambah bagi operasional sekolah. Berikutnya soal nomor 16. Penata layanan operasional di Kementerian Perhubungan sedang mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem Business Intelligence atau BI yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen yang ada. Apa manfaat utama dari implementasi sistem BI ini? A. Mengurangi jumlah karyawan yang dibutuhkan. B. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data. C. Memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. D. Mempercepat proses input data manual. E. Menghilangkan kebutuhan untuk audit eksternal. Jawaban yang tepat adalah C. Manfaat utama dari implementasi sistem Business Intelligence atau BI yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen adalah memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Sistem BI memungkinkan analisis data yang kompleks dan multidimensi, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang operasional dan tren. Ini membantu para pengambil keputusan di Kementerian Perhubungan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data operasional yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat dan tepat waktu. Sebagai penata layanan operasional, memahami dan memanfaatkan kemampuan BI ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional kementerian. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam upaya meningkatkan keamanan data, seorang penata layanan operasional di instansi pemerintah mengusulkan implementasi sistem multifaktor authentication atau MFA untuk akses ke sistem informasi manajemen. Apa keuntungan utama dari penerapan MFA ini? A. Mengurangi biaya operasional IT. B. Meningkatkan kecepatan akses sistem. C. Menambah lapisan keamanan tambahan beyond password. D. Menghilangkan kebutuhan untuk update software rutin. E. Mengotomatisasi seluruh proses backup data. Jawaban yang tepat adalah C. Keuntungan utama dari penerapan multifaktor authentication atau MFA adalah menambah lapisan keamanan tambahan beyond password. MFA mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka melalui 2 atau lebih metode independen seperti password, token fisik, atau biometrik. Ini secara signifikan meningkatkan keamanan sistem dengan memastikan bahwa bahkan jika satu faktor autentikasi dikompromi atau misalnya password, akses tidak sah tetap sulit dilakukan. Bagi penata layanan operasional, implementasi MFA adalah langkah penting dalam melindungi data sensitif dan menjaga integritas sistem informasi manajemen instansi pemerintah. Berikutnya soal nomor 18. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditugaskan untuk mengembangkan sistem pelaporan kinerja yang terintegrasi. Dalam proses ini, ia menghadapi masalah interoperabilitas antara berbagai sistem yang ada. Apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti semua sistem yang ada dengan sistem baru yang seragam. B. Mengembangkan middleware untuk memfasilitasi pertukaran data antar sistem. C. Membatasi pelaporan hanya pada data satu sistem saja. D. Melakukan input data manual untuk menghindari masalah interoperabilitas. E. Menunda proyek sampai semua sistem dapat diperbaharui secara bersamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah interoperabilitas antara berbagai sistem dalam pengembangan sistem pelaporan kinerja terintegrasi adalah mengembangkan middleware untuk memfasilitasi pertukaran data antar sistem.
Middleware bertindak sebagai penerjemah antara sistem yang berbeda, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berbagi data secara efektif tanpa perlu mengganti seluruh infrastruktur yang ada. Pendekatan ini lebih cost-efektif dan kurang disruptif dibandingkan mengganti semua sistem, serta memungkinkan integrasi yang lebih fleksibel. Sebagai penata layanan operasional, memahami dan menerapkan solusi middleware ini adalah kunci untuk menciptakan sistem pelaporan yang komprehensif dan efisien tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Berikutnya soal nomor 19. Dalam proses pemuktahiran sistem informasi manajemen di sebuah instansi pemerintah, penata layanan operasional menemukan bahwa beberapa modul kritis menggunakan teknologi yang sudah usang. Apa risiko utama jika terus menggunakan teknologi usang ini? A. Meningkatkan biaya lisensi software. B. Berkurangnya kebutuhan akan pelatihan staf. C. Potensi kerentanan keamanan dan kurangnya dukungan vendor. D. Meningkatkan kecepatan pemrosesan data. E. Berkurangnya kebutuhan untuk backup data. Jawaban yang tepat adalah C. Resiko utama dari penggunaan teknologi usang dalam sistem informasi manajemen adalah potensi kerentanan keamanan dan kurangnya dukungan vendor. Teknologi yang sudah usang seringkali tidak lagi menerima pembaharuan keamanan, membuat sistem rentan terhadap ancaman keamanan baru. Selain itu, vendor mungkin tidak lagi menyediakan dukungan teknis atau pembaharuan yang dapat menyebabkan masalah operasional dan keamanan yang serius. Sebagai penata layanan operasional, mengidentifikasi dan mengatasi risiko ini sangat penting untuk menjaga keamanan, keandalan, dan efektivitas sistem informasi manajemen instansi. Berikutnya, soal nomor 20. Penata layanan operasional di sebuah universitas negeri sedang mengimplementasikan sistem manajemen konten atau CMS untuk mengelola situs web dan internet universitas. Apa faktor kritis yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan CMS yang tepat? A. Popularitas CMS di kalangan universitas lain. B. Harga lisensi terendah. C. Kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan skalabilitas sistem. D. Jumlah fitur yang ditawarkan. E. Reputasi global vendor CMS. Jawaban yang tepat adalah C. Faktor kritis yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan CMS yang tepat untuk universitas adalah kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan skalabilitas sistem. Kemudahan penggunaan memastikan bahwa staf universitas dapat mengelola konten dengan efisien tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Fleksibilitas memungkinkan CMS untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik universitas, seperti integrasi dengan sistem akademik atau penelitian. Skalabilitas penting untuk memastikan bahwa CMS dapat menangani pertumbuhan konten dan trafik seiring berkembangnya universitas. Sebagai penata layanan operasional, memilih CMS dengan karakteristik ini akan memastikan efektivitas jangka panjang dalam pengelolaan konten dan komunikasi universitas. Berikutnya soal nomor 21. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Keuangan ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem bisnis proses manajemen atau BPM yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen yang ada. Apa manfaat utama dari implementasi sistem BPM ini? A. Mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. B. Mengotomatisasi seluruh proses pengambilan keputusan. C. Meningkatkan efisiensi dan transparansi proses bisnis. D. Menghilangkan kebutuhan untuk audit internal. E. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Jawaban yang tepat adalah C. Manfaat utama dari implementasi sistem bisnis proses manajemen atau BPM yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses bisnis. Sistem BPM memungkinkan organisasi untuk merancang, melaksanakan, memantau, dan mengoptimalkan proses bisnis secara sistematis. Ini membantu
dalam mengidentifikasi bottleneck, mengurangi redundansi, dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Transparansi yang ditingkatkan memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih baik, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data. Bagi penata layanan operasional di Kementerian Keuangan, implementasi BPM adalah langkah strategis dalam meningkatkan kinerja operasional dan akuntabilitas. Selanjutnya soal nomor 22. Dalam upaya meningkatkan keamanan data, penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah mengusulkan implementasi sistem data loss prevention atau DLP. Apa fungsi utama dari sistem DLP ini? A. Mempercepat proses backup data. B. Menginskripsi seluruh komunikasi email. C. Mencegah kebocoran data sensitif dari organisasi. D. Meningkatkan kecepatan jaringan internal. E. Mengotomatisasi proses patch management. Jawaban yang tepat adalah C. Fungsi utama dari sistem data loss prevention atau DLP adalah mencegah kebocoran data sensitif dari organisasi. Sistem DLP dirancang untuk mengidentifikasi, memantau, dan melindungi data sensitif baik dalam keadaan diam, bergerak, atau sedang digunakan. Ini termasuk mencegah transfer data yang tidak sah, memblokir akses yang mencurigakan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan data organisasi. Bagi penata layanan operasional di instansi pemerintah, implementasi DLP adalah langkah kritis dalam melindungi informasi rahasia dan menjaga integritas data pemerintah dari ancaman internal dan eksternal. Berikutnya soal nomor 23. Seorang penata layanan operasional di Kementerian Pendidikan sedang mengevaluasi efektivitas sistem informasi manajemen sekolah yang baru diimplementasikan di tingkat nasional. Metode evaluasi mana yang paling komprehensif untuk digunakan? A. Survei kepuasan pengguna. B. Analisis log system. C. Pengukuran return on investment atau ROI. D. Kombinasi metrik kuantitatif dan kualitatif, termasuk KPI, survei pengguna, dan analisis dampak operasional. E. Perbandingan fitur dengan sistem serupa di negara lain. Jawaban yang tepat adalah D. Metode evaluasi yang paling komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi manajemen sekolah di tingkat nasional adalah kombinasi metrik kuantitatif dan kualitatif, termasuk KPI, survei pengguna, dan analisis dampak operasional. Pendekatan multifaceted ini memungkinkan penata layanan operasional untuk mendapatkan gambaran holistik tentang kinerja sistem. KPI memberikan data objektif tentang efisiensi dan efektivitas sistem. Survei pengguna memberikan wawasan tentang kepuasan dan pengalaman pengguna, sedangkan analisis dampak operasional menunjukkan bagaimana sistem mempengaruhi proses pendidikan secara keseluruhan. Kombinasi ini memungkinkan evaluasi yang lebih akurat dan komprehensif, membantu dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa depan. Berikutnya soal nomor 24. Dalam proses integrasi sistem informasi manajemen antar berbagai instansi pemerintah, seorang penata layanan operasional menghadapi tantangan terkait standarisasi data. Apa pendekatan terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Memaksa semua instansi untuk menggunakan satu sistem yang seragam. B. Membiarkan setiap instansi menggunakan format data mereka sendiri. C. Mengembangkan dan menerapkan standar pertukaran data yang disepakati bersama. D. Menghentikan proyek integrasi dan tetap menggunakan sistem terpisah. E. Melakukan input data manual untuk menghindari standarisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan terbaik untuk mengatasi tantangan standarisasi data dalam integrasi sistem informasi manajemen antar instansi pemerintah adalah mengembangkan dan menerapkan standar pertukaran data yang disepakati bersama. Standar ini seperti format XML atau JSON yang terstruktur,
memungkinkan berbagai sistem untuk berkomunikasi dan berbagi data secara efektif tanpa harus mengubah sistem internal masing-masing instansi secara drastis. Ini memfasilitasi interoperabilitas sambil tetap menghormati otonomi dan kebutuhan spesifik setiap instansi. Sebagai penata layanan operasional, mengadvokasi dan menerapkan standar pertukaran data adalah langkah krusial dalam menciptakan ekosistem sistem informasi pemerintah yang terintegrasi dan efisien. Selanjutnya soal nomor 25. Penata layanan operasional di sebuah universitas negeri sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi blockchain untuk sistem manajemen rekor akademik. Apa potensi manfaat utama dari penggunaan blockchain dalam konteks ini? A. Mengurangi biaya penyimpanan data. B. Meningkatkan kecepatan akses data. C. Meningkatkan keamanan dan integritas rekor akademik. D. Menghilangkan kebutuhan untuk backup data. E. Mengotomatisasi proses penilaian akademik. Jawaban yang tepat adalah C. Potensi manfaat utama dari penggunaan teknologi blockchain untuk sistem manajemen rekor akademik adalah meningkatkan keamanan dan integritas rekor akademik. Blockchain menawarkan sistem pencatatan yang tidak dapat diubah dan terdistribusi, yang sangat sulit untuk dimanipulasi atau dipalsukan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otentisitas ijazah dan transkrip akademik, mengurangi risiko pemalsuan, dan memfasilitasi verifikasi kredensial yang lebih efisien. Sebagai penata layanan operasional, memahami potensi teknologi blockchain ini penting dalam konteks meningkatkan keandalan dan kredibilitas sistem manajemen rekor akademik universitas. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.